Ketemu lagi untuk kelanjutan dari materi negotiating delivery ya. Jadi ada 5 step, kita ulangi terlebih dahulu. Ada 5 step dalam menegosiasikan pengiriman. Yang kemarin yang step nomor 1 itu adalah soal timing, negotiating for timing. Kemudian step nomor 2 itu adalah about location, lokasinya. Dan yang nomor 3 adalah tentang transportasi, yang sudah kita bahas sampai di pertemuan yang terakhir kemarin. Kita sampaikan kasus ya tentang transportasi. Nah, tersisa untuk 2 lagi pembahasan mengenai negotiating delivery. Nomor 4 itu adalah transfer of risk and transfer of ownership, sekaligus di dalamnya ada insurance. Nah, yang terakhir nanti tentu ada persoalan Incoterm. Nah, sebelum kita maju ke transfer of risk, step nomor 4, sekalian perlu kita berikan keterangan sedikit yang mungkin kelewat dari yang lalu ya. Jadi soal BL dan LC, koneksinya di mana? Begitu ya. Dokumen perdagangan ekspor impor LC itu selalu meminta BL-nya dalam kondisi full set dan clean, begitu ya. Nah, kita terangkan dulu tentang full set. Yang dimaksudkan dengan full set adalah bahwa keseluruhan dokumen yang diminta itu dalam kondisi terpenuhi, baik itu yang berupa asli dan yang fotokopian. Kalau misalnya meminta 3 copies of BL, misalnya 3 kopi dari BL, artinya 1 asli, 2-nya kopi, begitu ya. Kemudian yang clean itu yang bagaimana? Jadi cerita kalau clean ini ada hubungannya dengan persoalan transportasi yang kemarin. Saudara mungkin masih ingat ya, ada yang namanya pre-shipment inspection dan open package inspection. Jadi barang itu, komoditas ekspor impor itu sebelum dikirimkan dan sampai di pelabuhan bongkar itu mengalami pemeriksaan yang sering, begitu ya, berulang kali diperiksa. Pemeriksaan yang pertama itu dilakukan oleh bagian bea cukai ya, di setiap perbatasan wilayah kepabeanan itu tentu diperiksa sama bea cukai. Nah, kemudian siapa lagi yang memeriksa barang ekspor tersebut? Misalnya yang kemudian adalah selain buyer tentunya ya, buyer melalui perwakilannya melakukan pre-shipment inspection. Carrier dalam hal ini juga memastikan barang tersebut, barang yang dimuatnya yang akan dikirimkan tersebut dalam kondisi yang tidak bermasalah. Mereka tidak hanya akan memeriksa jumlahnya, tetapi juga mereka akan memeriksa kemasan. Kemudian mereka akan memeriksa kondisi keseluruhan dari barang itu sendiri. Akhirnya kalau kemudian dari bea cukai, kemudian dari carrier, kemudian dari buyer, itu tidak ada catatan terkait dengan kemasan barang, terkait dengan kondisi barang secara keseluruhan, itu mereka sudah tidak ada catatan, maka dideklarasikanlah itu BL-nya menjadi clean. Kalau masih ada catatan, misalnya dari carrier mencatat bahwa kemasannya ada sedikit permasalahan, maka kemudian BL-nya akan ditulis closed atau tidak clean. Nah, apa urusannya sama LC? Nah, LC di dalam kontrak perdagangan internasional itu selalu meminta BL-nya dalam kondisi yang clean. Sehingga kalau masih ada closed LC, itu artinya kemudian LC-nya belum bisa dicairkan. Jadi hubungannya transport dengan pembayaran. Ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan hari ini ke pembahasan mengenai negotiating delivery step number 4. Yaitu tentang transfer kepemilikan, transfer resiko, siapa yang membayar, dan seterusnya. Ya, jadi begitu. Ini termasuk bagian yang penting dalam menegosiasikan pengiriman ya. Nah, perlu kita ketahui misalnya ada suatu skema transaksi bernama EIF.
cost, insurance, and freight. CIF itu kan tanggung jawab seller itu sampai dengan dia membayar biaya kapal uang tambang, kemudian dia bayar itu asuransinya, dia bayar itu pula pengeluaran barangnya atau custom dokumennya dibayar, diselesaikan sama seller. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawabnya, kepemilikannya? Dalam transaksi ekspor impor itu kan barang dikirimkan terlebih dahulu, baru pembayaran akan dikirimkan kemudian. Baik itu melalui yang namanya skema transfer, telegraphic transfer, atau melalui skema LC. Bahwa yang namanya pembayaran itu tetap pasti akan muncul belakangan. Barang mesti dikirimkan terlebih dahulu, ya kan begitu. Nah, pada saat barang sudah naik ke atas kapal, kemudian barang itu mulai berlabuh, eksportir pulang dengan membawa dokumen yang namanya bill of lading, ya kan? Tetapi apakah dia dengan sudah memegang bill of lading itu dia sudah bisa menerima bayar? Ya kan? Belum tentu. Kalau misalnya dokumennya ada kekeliruan, maka dia belum bisa menerima pembayaran. Tetapi kalau dia sudah melepaskan itu barangnya, padahal itu sebetulnya barang masih miliknya siapa? Masih miliknya seller. Kenapa? Karena belum dibayar, ya kan? Tetapi sudah jauh dari pegangan dia. Artinya barang itu mungkin sudah sampai di lautan, sudah dikirim menggunakan kapal, tetapi dia sudah tidak berkuasa lagi terhadap barang tersebut. Maka untuk mengamankannya, perdagangan internasional termasuk memikirkan soal hal tersebut. Bagaimana transfer kepemilikannya, di mana dan kapan itu terjadi. Nah, eksportir akan melindungi hal itu. Dia akan mengirimkan barang, tetapi pada saat yang bersamaan dia mendapatkan jaminan kepemilikan barang. Nah, bagi eksportir jaminan kepemilikan barang itu adalah pembayaran. Kan begitu ya. Oke. Jadi kalau kita mengacu kepada poin yang kedua ini, menerangkan bahwa banyak eksportir itu yang tetap memegang kunci atau memegang aspek legal kepemilikan itu sampai pembayaran diterima. Ya kan? Kalau pembayaran belum diterima, dia belum melepaskan kepemilikan tersebut. Maka LC sebetulnya menjadi jalan tengah ya, ketika dia baru eksportir itu baru pegang dokumen, pada saat yang sama dia sudah tidak memegang lagi itu barang, tinggal kemudian dia datang ke bank dan dia pasti sudah mendapatkan pembayaran karena dokumennya sudah sesuai. Dalam hal ini memang agak rumit ya. Nah, kemudian kita lihat ada skema berikut ini. Ini adalah Incoterm dari 93 ya, dan tentunya ini sudah tidak mutakhir lagi, tetapi nanti di belakang kita sampaikan juga tentang Incoterm yang terbaru. Ini adalah Incoterm 93 yang di situ ada skema Incoterm X work, free on board, kemudian FGR, free cost and rate, atau kemudian CIF ada free cost, insurance, and freight, kemudian ada delivery duty paid. Ini hanya untuk menerangkan kepada teman-teman adanya perbedaan mengenai tanggung jawab keamanan, gitu ya. Misalnya untuk skema EXW atau X-Work, maka penyerahan barang, transfer kepemilikan itu terjadi di warehouse-nya penjual, sehingga pembeli tanggung jawabnya sangat besar, yaitu menggaransi keamanan barang sekaligus dia sudah memiliki barang tersebut pada saat dia melakukan pengambilan di warehouse. Kemudian yang free on board itu tentu peralihan resiko kepemilikan itu begitu barang sudah naik ke atas kapal dan kemudian asuransi juga sudah dibayar itu sama buyer begitu ya. Lain cerita dengan CIF, bahwa CIF itu mengharuskan
penjual itu membayar sampai dengan asuransi dan pengapalannya. Jadi tanggung jawab buyer itu tidak sampai dengan membayar asuransi dan memilihkan maskapai pelayaran. Nah, berapa banyak kalau kita ngomong soal asuransi kan, berapa banyak asuransi yang di cover? Biasanya begitu ya. Kita bisa mengenali ya, asuransi ekspor itu dengan istilah Institute Cargo Insurance ya, atau itu ya istilah internasional, Institute Cargo Insurance. Itu yang menceritakan tentang jenis-jenis asuransi. Nah, kalau kita berbicara coverage, kita berbicara berapa yang ditanggung oleh asuransi. Kalau kita ngomong resiko dan asuransi kan begitu ya. Berapa yang ditanggung resikonya? Adalah minimum coverage itu untuk yang jenis asuransi Institute Cargo Clause C ya. Yang dirumuskan minimum coverage ini untuk bulk cargo, tidak untuk produk-produk yang sifatnya spesifik dan dangerous, mesin, tekstil, paper, dan kargo-kargo lain yang berbahaya. Itu tidak masuk di dalam coverage untuk asuransi clause C. Kemudian kalau misalnya buyer menghendaki ada coverage yang lebih tinggi dari minimum, maka ada pilihan, yaitu C, B, A. Yang paling tinggi itu adalah A. Ya. Kalau C dirasa terlalu minimum, maka ada B, ada A. Nah, A ini yang paling bagus sampai kemudian ada resiko terjadi peperangan, perubahan kebijakan, dan apapun sebagainya itu di cover oleh clause A. Tetapi tentu premi yang dibayarkan itu lebih banyak daripada yang clause B maupun clause C. Kemudian berapa normal dari coverage untuk asuransi minimum coverage? Biasanya untuk skema CIF kontraknya itu ditambahi dengan 10%. Ya, jadi berapa nominal CIF-nya ditambah dengan 10%. Nah, itu pun dinyatakan di dalam mata uang yang disebutkan secara eksplisit di dalam dokumen kontrak. Ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai asuransi, maka ada dua jenis asuransi yang bisa dipilih oleh pelaku ekspor impor. Yang pertama adalah unvalued dan yang kedua adalah valued. Unvalued itu yang bagaimana? Unvalued itu adalah asuransi. Nah, ceritanya eksportir datang kepada perusahaan asuransi kemudian begitu ya. Nah, dia boleh saja tidak menyebutkan berapa nominal transaksi yang dia asuransikan. Boleh tidak menyebutkan, tapi boleh juga menyebutkan begitu ya kebalikannya. Nah, pada saat kemudian eksportir itu memilih untuk tidak menyebutkan, maka pihak asuransi pun akan melayaninya dan dia akan mempersilahkan eksportir untuk memilih level premi yang dikehendaki. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau nanti pada suatu saat pas pengiriman begitu terjadi persoalan, kemudian eksportir mengajukan klaim asuransi, maka pihak asuransi akan melihat itu. Apakah nilai klaim yang diajukan itu sesuai dengan premi yang dia bayarkan atau tidak. Kalau melebihi, jadi klaimnya itu melebihi dari premi yang dia bayarkan, maka asuransi tidak akan membayar. Ya, tetapi kalau di bawah dari premi asuransi yang dibayarkan, maka tetap pihak asuransi akan membayarnya. Itu karena nominalnya, the value-nya itu tidak dinyatakan, unstated. Kemudian yang valued, yang dinyatakan bahwa eksportir itu datang ke perusahaan asuransi, kemudian dia secara terbuka menjelaskan berapa nilai transaksi pengiriman barang tersebut.
Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kelebihannya bahwa kemudian dia mungkin harus membayar premi yang tinggi atas nilai pengiriman itu. Kalau di dalam unvalued kan dia bisa mendapatkan premi yang murah dengan sebetulnya value dari kiriman itu sangat tinggi misalnya. Tetapi kalau dalam valued ini akan terdetek dari awal bahwa nilai kiriman transaksinya itu yang diasuransikan itu sebetulnya tinggi, maka dia juga akan langsung terkena premi yang tinggi. Tetapi demikian, pada saat terjadi kasus, maka tetap eksportir itu lebih terjamin keamanannya daripada unvalued. Karena otomatis premi yang dia bayarkan itu mengcover semua resiko pada saat dia melakukan pengiriman tersebut. Dan inilah yang paling disukai pada saat ini. Oke, kita masuk ke step nomor 5, yaitu mengenai Incoterm. Incoterm ini dikembangkan oleh International Chambers of Commerce. Sudah tidak lama ya, edisi terbarunya sekarang adalah edisi 2020. Nah, sebelum edisi 2020 itu ada edisi 2010. Yang sebetulnya secara prinsip di edisi 2020 dan 2010 ini tidak begitu banyak perbedaan ya. Tidak begitu banyak perbedaan. Nanti setelah satu slide ini kita akan terangkan mengenai perbedaan Incoterm 2010 dan 2020. Nah, ini perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Meskipun secara internasional sudah dibuat kodifikasi tentang hak, kewajiban, tentang resiko, ya, tentang pembagian tanggung jawab melalui yang namanya Incoterm. Namun faktanya di dalam transaksi perdagangan internasional masih juga terjadi misunderstanding. Jadi ada pemahaman yang berbeda begitu ya, karena memang orang itu memiliki kapasitas yang macam-macam, sehingga penafsiran terhadap satu clause itu bisa berbeda begitu ya. Sehingga ini menimbulkan praktek-praktek yang bermasalah begitu ya. Jadi meskipun sudah ada Incoterm, kemudian masih ada persoalan. Nah, di dalam Incoterm apa saja yang dibahas? Yang dibahas satu mengenai rute perjalanannya, kemudian transportasi apa yang digunakan, dan biaya-biaya apa saja yang mesti ditanggung oleh seller maupun buyer begitu. Ini cakupan dari Incoterm. Nah, kemudian ini adalah Incoterm 2010. Saya bilang tadi di awal bahwa hampir tidak ada perbedaan antara Incoterm 2010 dan Incoterm 2020. Ya, ada 11 clause di situ di dalam Incoterm 2010. Sama juga untuk yang Incoterm 2020 itu juga ada 11 clause. Ada EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAPN, DDP. Itu Incoterm 2010. Nah, kemudian kita akan sampaikan di mana saja letak perbedaan antara Incoterm 2010 dan 2020. Yang pertama, perbedaan dari Incoterm tersebut adalah Incoterm 2020 yang pertama itu lebih detail, lebih memberikan pengantar yang jelas bagi eksportir dan importir mengenai hak dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Kemudian prinsip perbedaan yang kedua, Incoterm 2010 dan 2020 itu di skema FCA. Nah, pada Incoterm 2010, FCA ini pada prakteknya menimbulkan persoalan begitu ya, karena buyer seringkali menghendaki adanya dokumen itu bill of lading itu on board di kapal. Padahal tidak mungkin, yang namanya FCA itu serah terima barang itu terjadi di daratan, di daerahnya penjual, ya kan? Di daratan daerahnya penjual, otomatis ini adalah di first carrier. Nah, banyak yang menghendaki bahwa BL-nya itu adalah on board, LC-nya menghendaki BL-nya itu on board. Ini menjadi bermasalah karena BL on board itu artinya barang sudah naik ke atas kapal, sementara penyerahannya, perpindahan resiko dan kepemilikan itu ada di daratan. Nah, ini menjadi bermasalah. Nah, kemudian untuk Incoterm 2020 ini FCA-nya boleh itu BL-nya diterbitkan on board, begitu ya. Meskipun penyerahannya ada di daratan, daerahnya
penjual, tetapi BL-nya itu dibuat on board agar LC-nya bisa cair begitu. Kalau LC-nya tidak on board maka tidak bisa cair untuk pembayarannya. Oke, nomor 1. Nomor 2, perbedaan Incoterm 2010 dan 2020 itu terletak di komponen atau di clause C, I, F, dan CIP. Ada komponen insurance di situ. Nah, kalau di dalam Incoterm 2010, CIP atau komponen insurance di dalam clause CIP itu coverage-nya adalah minimum atau di clause C. Tadi kita sudah sampaikan ya. Tetapi untuk di Incoterm 2020 ini, CIP komponen insurance-nya harus dalam di set itu maximum coverage, artinya di Institute Cargo Clause yang A. Ya, jadi itu perbedaan yang secara prinsip nomor 2 dari Incoterm 2010 dan 2020. Nah, kemudian perbedaan yang prinsip berikutnya ada komponen DPU di situ, ya, di mana Incoterm 2020 ada DPU, sementara kalau di 2010 itu ada DAT dan DAP. Kita lihat DPU. DAP masih bertahan, tapi DAT-nya hilang itu di Incoterm 2020 menjadi DPO, ya. Delivery at terminal di Incoterm 2010 itu pada prakteknya terminologi terminal itu masih sangat luas dan membingungkan para pelaku perdagangan internasional. Oleh karenanya kemudian dirubah menjadi delivery at place unloaded. Nah, kalau DAP-nya ini adalah delivery at place saja, tapi delivery DPU itu adalah delivery at place unloaded. Apa itu? Ya, delivery at place unloaded ini adalah sebetulnya pengembangan dari delivery at terminal yang dalam pengertiannya DPU itu bahwa tanggung jawab penjual itu menyerahkan barang di daerah pembeli, tapi tidak melakukan pembongkaran. Kalau DPU ya. Artinya pembongkaran nanti dilakukan oleh buyer. Sementara kalau DAP itu tanggung jawab bongkar itu masih ada di seller. Kalau kita lihat grafiknya di sini, maka DPU itu ditafsirkan di alongside ship, ya, alongside ship at port of discharge. Sementara kalau delivery at place itu adalah pembongkaran sudah dilakukan di darat, destination place yang ditunjuk yang mana, begitu ya. Ini prinsip yang berikutnya. Jadi 2010 itu masih ada delivery at terminal, tapi di 2020 delivery at terminalnya sudah dirubah menjadi delivery at place unloaded, itu tanpa pembongkaran, begitu. Nah, kemudian ada perbedaan prinsip lagi mengenai Incoterm 2020 dan 2010 itu pada pasal poin A7 kalau tidak salah ya, atau A7 dan B7 kalau tidak salah begitu, maka ada persoalan penjaminan tentang barang kiriman, security of exporting goods. Nah, ini berangkat dari kasus adanya 11 September di Amerika, WTC yang meledak itu, maka kemudian dalam transaksi perdagangan internasional diatur bahwa seller itu menjamin keamanan pengiriman barang tersebut. Nah, kemudian bagian yang akhir dari pembahasan mengenai Incoterm tersebut adalah yang sering menjadi persoalan konflik dalam pengiriman itu adalah mengenai biaya. Ya, misalnya dalam suatu pengiriman itu kan ada pre-shipment atau pre-delivery shipping cost, ya kan, asuransi, sampel, misalnya pengiriman barang contoh itu tanggung jawab siapa, nah, gitu ya. Ini yang seringkali menjadi pembahasan juga di dalam Incoterm. Nah, bagaimana memilih Incoterm? Memilih Incoterm itu tentu ada beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan oleh mereka yang melakukan negosiasi kontrak dagang. Yang pertama adalah pemahaman mereka terhadap Incoterm itu sendiri. Maka pembahasan mengenai Incoterm ini selalu
diupayakan yang mutakhir ya. Yang terbaru yang mana? 2020, karena tahunnya sekarang udah 2020. Yang lalu-lalu otomatis sudah nggak kepakai kan, maka pemahaman terhadap Incoterm harus selalu diupdate. Yang kedua, bagaimana memilih Incoterm dalam sebuah kontrak dagang itu tergantung dari kondisi yang ada di negara pembeli. Maksudnya kondisi apa? Kita lihat itu kasusnya, apakah negara pembeli itu cukup mudah dijangkau menggunakan transportasi laut, apakah hanya bisa diakses menggunakan transportasi darat. Tentu ini berpengaruh terhadap pilihan Incotermnya. Kemudian kemampuan secara finansial dari penjual dan pembeli juga turut dipertimbangkan dalam pemilihan Incoterm. Nah, ada pembagian biaya-biaya di situ yang mestinya difikirkan ya. Seller misalnya nggak kuat bayar asuransi, ya jangan pilih CAIF misalnya, kan begitu. Kemudian kemampuan bernegosiasi ini sangat menentukan juga bagaimana keberhasilan pemilihan Incoterm. Jadi tentu akan ada lobby-lobby, akan ada negosiasi di antara buyer dan seller dalam hal pemilihan Incoterm. Kemudian ada persoalan hukum dan tentu pengalaman mengenai pemahaman terhadap pelabuhan yang ada di daerahnya penjual maupun pembeli. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam memilihkan Incoterm. Nah, kemudian kita akan sampai ke part of discussion. Jadi kita mendiskusikan beberapa hal terkait atau kasus-kasus ya terkait dengan negotiating delivery. Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal-soal. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke chapter yang kedua nanti ya di minggu berikutnya. Sampai ketemu.